Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurain Lakoro dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pembelajaran berbicara. Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran berbicara? Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Tentu saja komunikasi antara komunikator atau pembicara dengan lawan bicara. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan atau yang ingin dikomunikasikan. Di sini, sebagai komunikator, kita harus paham betul dengan apa yang ingin kita komunikasikan kepada lawan bicara. Supaya apa? Supaya makna dari pembicaraan kita tersampaikan secara efektif kepada lawan bicara. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berbicara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tarigan dalam Permana 2016, ia menyatakan bahwa tujuan berbicara terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menghibur. Tujuan berbicara untuk menghibur biasanya dilakukan oleh pelawak, pemain dagelan seperti Sri Mulat, dan sebagainya. Suasana pembicaraan biasanya santai, rileks, penuh canda, dan menyenangkan. Sesuai dengan namanya, dalam berbicara untuk menghibur pendengar, pembicara berusaha menarik perhatian pendengar dan menimbulkan perasaan terhibur pada diri pendengar dengan berbagai cara, seperti humor, spontanitas, dan kisah-kisah jenaka. Yang kedua, menginformasikan. Berbicara untuk tujuan menginformasikan banyak sekali dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara untuk tujuan menginformasikan dilakukan apabila pembicara ingin melaporkan, menjelaskan suatu proses, menguraikan, menafsirkan, atau menginterpretasikan suatu hal. Yang ketiga, menstimulus. Berbicara untuk tujuan menstimulasi jauh lebih kompleks daripada berbicara untuk menginformasikan dan menghibur. Pembicara harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai. Pembicara harus benar-benar mengetahui kemauan, minat, inspirasi, kebutuhan, dan cita-cita pendengarnya. Berdasarkan keadaan itulah, pembicara masuk menstimulasi, membangkitkan semangat dan emosi pendengar, sehingga pendengar tergerak untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh pembicara. Yang keempat, meyakinkan. Dalam berbicara untuk tujuan meyakinkan, pembicara berupaya meyakinkan pendengar akan sesuatu. Melalui pembicaraan yang meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah, misalnya dari sikap menolak menjadi menerima. Melalui pembicaraan yang terampil dan meyakinkan, yang disertai dengan bukti, fakta, contoh, dan ilustrasi yang mengena, akhirnya sikapnya dapat diubah dari tidak setuju menjadi setuju. Yang kelima, menggerakkan. Dalam berbicara dengan tujuan menggerakkan, pembicara berupaya agar mampu menggerakkan pendengar untuk mau berbuat, bertindak, atau beraksi seperti yang dikehendaki oleh pembicara. Berbicara dengan tujuan menggerakkan merupakan kelanjutan atau perkembangan dari berbicara dengan tujuan meyakinkan, karena untuk menggerakkan pendengar agar berbuat atau bertindak, pembicara harus mampu meyakinkan pendengar terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut Sadono dan Slamet, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan, dan kemauan secara efektif, sehingga pembicara dapat memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Nah, dari pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran berbicara ini adalah untuk mengasah dan memperdalam keterampilan dalam berkomunikasi peserta didik tentang bagaimana cara menyampaikan suatu hal dengan baik dan benar, agar makna dari pembicaraan itu tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.